semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah dari kelas 1C TKI dengan NIM 43225061. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai usaha mekanik, usaha energi, dan usaha listrik. Nah, sebelum kita melangkah ke materi, kita harus tahu dulu apa itu usaha. Nah, usaha adalah konsep fisika yang menggambarkan energi yang dikeluarkan atau digunakan untuk memindahkan suatu benda melalui jarak tertentu di bawah pengaruh gaya. Usaha terjadi jika gaya menyebabkan perpindahan. Nah, yang pertama adalah usaha mekanik, di mana usaha mekanik adalah usaha yang terjadi ketika gaya mekanik pada benda sehingga benda mengalami perpindahan. Usaha mekanik juga menggambarkan perpindahan energi pada benda, baik berupa energi kinetik maupun energi potensial. Adapun usaha mekanik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah usaha gaya konstan, di mana rumusnya W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha, F adalah gaya konstan yang bekerja, sementara S adalah jarak perpindahan. Adapun contoh soal dari usaha gaya konstan, di mana sebuah balok didorong dengan gaya 25 Newton dan berpindah sejauh 6 meter di lantai yang licin. Berapakah usaha yang dilakukan pada balok? Nah, jawabannya itu kita masukkan rumus W sama dengan F dikali S, di mana W sama dengan EF-nya itu 25, sementara S-nya adalah jarak perpindahannya adalah 6 meter, di mana 25 dikali 6 sama dengan 150 Joule. Jadi, usaha yang dilakukan adalah 150 Joule. Selanjutnya adalah usaha oleh gaya berubah-ubah. Nah, di mana rumusnya W sama dengan integral Fx dx. Adapun keterangannya, W sama dengan usaha, Fx sama dengan gaya atau fungsi, sementara dx merupakan perpindahan. Adapun contoh soalnya, di mana diketahui gaya bekerja pada benda berubah terhadap posisi mengikuti persamaan Fx sama dengan 3x kuadrat. Hitung usaha yang dilakukan gaya tersebut ketika benda bergerak dari X sama dengan 1 meter sampai X sama dengan 4 meter. Nah, jawabannya pertama itu substitusi fungsi gaya, di mana F sama dengan integral pangkat 6 3x kuadrat dx. Nah, setelah diintegralkan menjadi integral 3x kuadrat dx sama dengan sama dengan x pangkat 3. Nah, setelah itu masukkan batas 2 sampai 6, di mana W sama dengan dalam kurung X pangkat 3 pangkat 6 menjadi 6 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 3. Nah, jadi W sama dengan 216 dikurang 8 menjadi 228 Joule. Jadi jawabannya itu 208 Joule. Yang kedua adalah usaha energi. Usaha juga berkaitan erat dengan perubahan energi, di mana energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja dalam bentuk joule. Dalam ilmu fisika, energi tidak diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk. Ini disebut sebagai prinsip kekekalan energi. Energi dapat dibagi menjadi beberapa jenis utama, yaitu yang pertama adalah energi kinetik, di mana energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya, di mana semakin besar massa suatu benda dan semakin cepat benda itu bergerak, semakin besar energi kinetiknya. Energi kinetik adalah dimiliki ketika benda berada dalam keadaan bergerak dan akan menjadi nol jika benda berhenti. Adapun rumus energi kinetik, di mana EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. EK adalah energi kinetik, M adalah massa benda, V adalah kecepatan benda. Adapun contoh soal energi kinetik, di mana sebuah batu bermassa 1,5 kg dilempar sehingga bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon. Hitunglah energi kinetiknya. Nah, jawabannya EK sama dengan 1/2. 1/2 itu dari rumus. Sementara M-nya adalah 1,5 kg, sementara V-nya adalah 8 M per S. Nah, masukkan Mi, jadi sama dengan 0,75 kg dikali 64 M kuadrat per S kuadrat. Nah, hasilnya adalah 48 Joule. Jadi, energi kinetiknya adalah 48 Joule.
Yang kedua adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena posisi atau kedudukannya terhadap suatu acuan. Dalam fisika, bentuk yang paling sering dipelajari adalah energi potensial gravitasi, yaitu energi yang muncul karena benda berada pada suatu ketinggian terhadap permukaan bumi. Benda yang berada semakin tinggi atau memiliki massa lebih besar akan memiliki energi potensial yang lebih besar. Nah, adapun rumus energi potensial di mana EP sama dengan M dikali G dikali H. EP adalah energi potensial, sementara M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi, sementara H adalah ketinggian benda. Adapun contoh soal energi potensial di mana sebuah ember air berisi 10 kg diangkat dari tanah dengan ketinggian 5 meter. Di sini kita menggunakan G sama dengan 10 M per S kuadrat. Jadi hitunglah energi potensialnya. Nah, masukkan rumusnya adalah EP sama dengan M dikali G dikali H. M-nya adalah 10 kg, sementara G-nya adalah 10 M per S kuadrat, H-nya adalah 5 meter. Nah, hasilnya adalah 500 Joule. Jadi, energi potensial yang dihasilkan adalah 500 Joule. Yang ketiga adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda. Dalam sistem mekanik, energi mekanik menggambarkan kemampuan benda untuk melakukan usaha karena gerak ataupun kedudukannya. Energi mekanik bersifat kekal atau konstan selama tidak ada gaya luar seperti gesekan yang bekerja pada benda. Adapun rumus energi mekanik di mana EM sama dengan EK ditambah EP. EM adalah energi mekanik, sementara EK adalah energi kinetik, EP ada sama dengan energi potensial. Adapun contoh soal dari energi mekanik di mana sebuah benda bermassa 4 kg berada pada ketinggian 10 meter dari permukaan tanah dan bergerak dengan percepatan 8 meter per sekon. Hitunglah energi potensialnya, energi kinetik, dan energi mekaniknya. Di sini kita menggunakan G sama dengan 10 M per S kuadrat. Nah, yang pertama kita cari dulu nilai EP atau energi potensialnya, di mana rumusnya M itu M kali G dikali H. Nah, M-nya itu adalah 4 kg, sementara G-nya adalah 10 M per S kuadrat, hanya adalah 10. Nah, kita dapatkan nilai energi potensialnya adalah 400 Joule. Nah, selanjutnya kita cari nilai energi kinetiknya, di mana rumusnya itu 1/2 dikali MV kuadrat. Nah, masukkan nih 1/2 dikali M-nya adalah 4 kg, V-nya adalah 8 M per S kuadrat. Nah, jadi nilai energi kinetiknya adalah 128 Joule. Nah, selanjutnya kita cari energi mekanik, di mana rumusnya energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, tadi kan kita sudah dapat energi potensialnya itu 400 Joule, sementara energi kinetiknya adalah 128. Jadi 400 Joule ditambah 128 Joule sama dengan 528 Joule. Jadi hasilnya adalah 528 Joule. Nah, selanjutnya adalah poin ketiga, usaha listrik. Usaha listrik adalah usaha yang dilakukan oleh arus listrik untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik lain melalui suatu benda potensial atau tegangan. Usaha listrik menunjukkan jumlah energi listrik yang digunakan dalam suatu rangkaian selama arus mengalir. Dengan kata lain, usaha listrik merupakan energi yang dibutuhkan untuk mengalirkan muatan listrik dalam rangkaian. Adapun rumus usaha listrik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah W sama dengan V dikali Q, di mana W adalah usaha listrik, V adalah tegangan listrik, sementara Q adalah muatan listrik. Dan yang kedua adalah W sama dengan V dikali I dalam kurung I dikali T sama dengan V dikali I dikali T, di mana I adalah kuat arus listrik, T adalah waktu, V adalah tegangan listrik, sementara W adalah usaha listrik.
Yang ketiga adalah W sama dengan dalam kurung I dikali R dikali dalam kurung I dikali T sama dengan I pangkat 2 dikali R dikali T. R adalah hambatan listrik, W adalah usaha listrik, sementara I adalah kuat arus listrik, dan T adalah waktu. Adapun contoh soal usaha listrik, di mana sebuah lampu dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt dan dialiri 2 ampere selama 5 detik. Hitunglah usaha yang dilakukan listrik. Nah, jawabannya adalah di sini kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu W sama dengan V dikali I dikali T, di mana V-nya adalah 12, sementara I-nya adalah 2 ampere, sementara waktunya adalah 5 detik. Jadi hasilnya adalah 128 joule. Jadi usaha yang dilakukan oleh listrik adalah 120 joule. Baik, mungkin sudah bisa sampaikan mengenai usaha mekanik, usaha energi, dan usaha listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.